Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Rahma Mahsa Arista dengan NPM 22202010073 sebagai moderator sekaligus presentator kedua, Rian Susanto dengan NPM 22201010048 sebagai presentator pertama, Ulfa Ardita dengan NPM 22202010047 sebagai presentator ketiga, Ulia Nur Hidayatul dengan NPM 2210201035 sebagai presentator keempat, dan Citra Mugira Hayu dengan NPM 2210201008 sebagai presentator terakhir. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Potensi Ekonomi dan Budaya di Dusun Gedawung, Desa Karangbuni, Kecamatan Priengsurat, Kabupaten Temanggung. Setiap desa pastinya memiliki sebuah potensi, di mana potensi tersebut dapat berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan desa untuk keberlangsungan dan perkembangan desa ke depannya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang potensi yang ada di Dusun Gedawung ini, mari kita simak penjelasan dari presentator pertama. Untuk Rian Susanto, dipersilakan. Mohon izin di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana potensi ekonomi di Dusun Gedawung dan bagaimana kondisi petani atau pengrajin gula aren di Dusun Gedawung. Sebelum kita lebih lanjut ke materi, kita akan membahas sedikit tentang kondisi geografis di Dusun Gedawung. Dusun Gedawung sendiri merupakan salah satu dusun yang berada di ketinggian antara 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi ini menyebabkan kondisi di daerah Gedawung merupakan daerah perbukitan dan memiliki kondisi tanah merah, sehingga kondisi tersebut menyebabkan tanah di Dusun Gedawung ini sangat subur dan bisa ditanami dengan berbagai banyak pohon ataupun jenis pohon. Salah satunya adalah gula aren, yang dimana ketika kita bisa memanfaatkan air nira atau getah yang disebut beduk gula aren, kita akan bisa menghasilkan sebuah komoditas yakni gula aren. Gula aren sendiri sudah banyak dibuat atau dibuat oleh banyak masyarakat di Dusun Gedawung. Salah satunya adalah Ibu Sutini. Ibu Sutini mengaku sudah sejak lama membuat gula aren ini, bahkan sejak turun-menurun dari generasi-generasi sebelumnya. Gula aren ini dibuat karena masih banyaknya warga yang tidak bisa memanjat pohon aren, padahal komoditas ini sangat banyak di dusun tersebut, sehingga diserahkan kepada Ibu Sutini untuk mengelolanya. Untuk modal sendiri dalam pembuatan gula aren ini hanya satu, yakni gula bakar. Namun di suatu saat atau di suatu ketika kondisi atau ketersediaan gula kayu bakar ini sangat terbatas, sehingga sangat menyulitkan kepada pengrajin. Kemudian cara pembuatannya yang cukup rumit, sehingga masih banyaknya warga yang tidak mau melanjutkan untuk membuat gula aren, dan ada juga beberapa warga yang berhenti untuk membuat gula aren karena prosesnya yang cukup rumit dan cukup lama ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Rian Susanto atas penjelasannya. Presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai teknik pemasaran atau penjualan yang dilakukan oleh Ibu Sartini untuk menjual gula buatannya itu. Jadi, beliau menjual gula aren tersebut ke warung-warung di sekitar rumahnya. Namun, karena beliau dikenal di berbagai desa sebagai pengrajin gula aren asli, yang dimaksud asli di sini, beliau mengolah gula aren tersebut murni dari getah pohon aren tanpa campuran apapun. Jadi, sudah banyak orang yang memesan dan membeli gula aren kepada beliau untuk acara-acara besar seperti pernikahan atau hajatan lainnya. Mereka membeli gula tersebut untuk perlengkapan masakan dan untuk membuat makanan lainnya seperti jenang atau dalam bahasa Indonesia yaitu dodol.
Kemudian, untuk keuntungan yang didapat beliau, yaitu 40.000 dalam sehari. 40.000 tersebut adalah hasil penjualan gula per 2 kilo. Jadi, beliau menjual gula aren dengan harga 20.000 per kilogramnya. Namun, keuntungan tersebut terkadang naik, terkadang turun, atau bahkan tidak mendapat keuntungan jika aren yang diolah gagal dan tidak menghasilkan gula yang keras dan bagus. Berikut penjelasan dari saya. Kemudian, penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa Ardita. Untuk Ulfa Ardita dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang suka dan duka pengrajin gula aren. Dari wawancara kelompok kami terhadap Ibu Sartini selaku pengrajin gula aren di Dusun Gedawung, Ibu Sartini mengatakan sangat senang menjalani pekerjaannya karena itu adalah keahliannya. Di sisi lain, beliau juga merasa sedih karena terkadang harga turun padahal kualitas gula aren yang ditawarkan tetap bagus dan tidak berubah. Terkadang badak yang dihasilkan tidak selalu berkualitas baik. Badak dengan kualitas baik yaitu berwarna bening sehingga menyebabkan gula aren cepat membeku. Badak yang kurang baik yaitu berwarna putih seperti santan dan menghasilkan gula yang disebut dengan gula ketok. Di slide selanjutnya ada potensi budaya desa. Seni dan budaya di Dusun Gedawung ini masih sangat dilestarikan. Terdapat beberapa kesenian dan budaya di dusun ini. Keseniannya yaitu kubra siswa dan tari lengger serta budaya sadanan atau merti deson. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Ulfa Ardita atas penjelasannya. Kemudian, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ulia Nur Hidayatul. Untuk Ulia dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Kemudian saya akan menambahkan mengenai kesenian yang ada di Desa Gedawung itu sendiri. Yang pertama, ada seni tari kubra siswa, di mana seni tari ini diiringi dengan alat pengiring berupa bendi dan juga beduk. Kesenian ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama berondut dimainkan oleh penari perempuan, yang kedua kubra siswa klasik yang dimainkan oleh penari laki-laki. Kemudian, yang kedua ada tari lengger yang biasanya ditampilkan pada acara seperti hajatan. Dan kesenian ini merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di Desa Gedawung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa kembali ke moderator. Terima kasih untuk Ulia atas penjelasannya. Kemudian, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra Mugirahayu. Untuk Citra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi teman-teman di sini saya akan mempresentasikan mengenai budaya sadranan. Nah, bagi teman-teman yang asli orang Jawa pasti sudah tahu apa itu sih budaya sadranan. Dan bagi teman-teman yang di luar Jawa atau mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu sih budaya sadranan, jadi budaya sadranan ini atau sadranan ini biasanya disebut dengan nyadran. Nah, kata nyadran ini merupakan bahasa dari Sanskerta yang artinya keyakinan. Nah, sesuai dengan hasil observasi yang telah kelompok kami laksanakan, bahwa budaya sadranan ini merupakan serangkaian budaya yang dengan adanya kegiatan ziarah kubur, doa bersama, kemudian zikir, tahlilan, membaca Al-Quran, dan nantinya akan ditutup dengan acara makan bersama. Kemudian bagi teman-teman yang belum tahu kapan sih dilakukan budaya sadranan ini, jadi budaya sadranan ini dilaksanakan pada hari ke-10 bulan Rajab, atau lebih tepatnya pada saat datangnya bulan Sya'ban. Nah, untuk selanjutnya budaya sadranan ini juga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan untuk menyambut akan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi sebelum adanya bulan suci Ramadan pasti akan dilaksanakan yang namanya budaya sadranan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai budaya sadranan. Untuk selanjutnya silakan saksikan dokumentasi dari kelompok kami yang telah melaksanakan observasi. We are the revelry, we are the dreamers.
dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Udah puluhan tahun. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful belum chorus. pernah yang namanya dapat bantuan dari desa ataupun dari pemerintah, belum pernah. Berarti itu didirikan secara mandiri ya? Iya, mandiri. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. This adventure we feel it in our adik-adik dan perangkat saya minta untuk kedepannya karang ini jangan sampai tertinggal. Baik teman-teman, setelah menyaksikan video dokumentasi dari kelompok kami, di sini selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari observasi potensi desa yang telah kelompok kami lakukan, di mana kelompok kami menemukan beberapa kendala, terutama dalam kesenian. Nah, dalam bidang kesenian ini, ternyata pemerintah tidak ikut andil dalam biaya kesenian. Akibatnya terjadi kekurangan fasilitas kesenian seperti kostum, kemudian ada gamelan yang kurang memadai. Namun dengan kekurangan fasilitas tersebut, mereka ini mempunyai komitmen dan konsisten yang tinggi untuk terus mempertahankan kebudayaan yang ada di desa tersebut. Jadi mereka masih tetap eksis dan berkembang hingga saat ini. Namun kendalanya yaitu biaya yang belum memadai sehingga fasilitas dan alat-alat yang digunakan dalam kesenian masih belum memadai. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Citra Mukirahayu atas penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menyampaikan kembali tentang solusi untuk hambatan tersebut. Yang pertama, dalam menghadapi kendala yang dialami oleh berbagai pihak yang memiliki keahlian, diperlukan campur tangan pemerintah supaya potensi-potensi yang ada di Dusun Gedawung terus berjalan, tanpa adanya hambatan untuk terus mengembangkannya. Evaluasi dari pemerintah sangat diperlukan agar potensi ekonomi dan kesenian yang ada berjalan lebih efektif dan efisien, tidak melenceng dari tujuan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, seiring dengan berjalannya potensi desa, pihak yang terlibat dalam keahlian perlu meningkatkan kualitas kesenian yang ada dalam segi kemampuan dan kreativitas. Yang ketiga, memerlukan promosi lewat media sosial agar potensi-potensi yang ada lebih mudah dikenal dan menarik perhatian masyarakat luas sehingga tertarik untuk memberikan tawanan yang sesuai dengan anggaran yang diperlukan untuk sekali tampil. Dengan demikian, para pihak yang terikat dalam potensi budaya Dusun Gedawung mampu melestarikan budaya dari para leluhur. Sekian presentasi kelompok kami mengenai potensi desa. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.